Halo pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Ketemu dengan channel untuk amar ma'ruf media sosial. Juga channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita sangat istimewa. Kita mengundang tamu yang luar biasa, yaitu PLT Direktur PPG, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan dan Ristek. Siapa? Beliau adalah Bapak Andika Ganendra SSIMM. Beliau dulu untuk perkenalan sedikit saja, kalau dibaca semua saya kira nggak jadi ngomong-ngomong nanti kita. Ya, beliau dulu S1-nya dari Fisika MIPA, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Juga beliau memegang gelar akademik Magister Manajemen, dan saat sekarang beliau sedang menyelesaikan, hampir selesai program Doktor Pendidikan Ekonomi di UNS. Ya, seperti kalian yang sedang PBG Prajabatan, sama-sama mahasiswa, tapi bedanya tempatnya saja. Nah, beliau sekarang ini sedang diberi amanah, yaitu menjadi PLT Direktur PBG. Dan saya sahabatnya sejak lama, dan tentu saja saya akan memanggil Mas saja karena usia saya 30 tahun lebih tua dari Mas Direktur ini. Dan sebagai sahabat, saya sangat senang ketemu karena sudah lama nggak ketemu. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe jika Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda. Dan kali ini sengaja kita datang untuk menemui para peserta PBG Prajabatan gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, jika YouTube ini, jika video ini hadir di laptop saudara, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Hedi Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Karanganyar, SMP Negeri Karanganyar 2, SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Direktur, apa kabar? Oke, siap Prof. Ini informasi untuk pemirsa bahwa saya sebetulnya anak bimbing beliau. jadi jadi kalau sampai anak bimbing saya peserta PBG Prajabatan, ini cucu saya. Ini Mas Adika, ini para peserta PBG Prajabatan sering sekali bertanya. Sebagian pertanyaan sudah dijawab zaman publikasinya Romi dan juga dijawab oleh Pak Direktur, Pak Temu. Sekarang Pak Temu kan menjadi ses ya. Dan sekarang panjenengan saya harap bisa menjelaskan beberapa hal kepada para peserta PBG Prajabatan. Nah, inilah pertanyaan yang pertama, Mas Adika. Kita kan sudah mempunyai lulusan ya di gelombang 1 dan gelombang 2. Ada berapa saja ini lulusan ini? Ada sekitar 26.000 untuk tahun 2023, Prof. Oke, jadi terbagi dalam gelombang 1 dan 2 itu ya. G. Ya, itu saya kira begitulah. Nah, seperti apa sebenarnya yang diharapkan kementerian, diharapkan Direktorat PBG panjenengan itu mau seperti apa guru kita ini setelah dididik dalam PBG Prajabatan itu. Profilnya seperti apa itu nanti? Oh, siap. Merujuk pada Undang-Undang Guru 14, Prof. Ya, Profesional pedagogik sosial dan kepribadian. hmm. Sebetulnya 2/4 kompetensi itu sebetulnya malah berada di pada ranah afektif, Oke, yaitu ya. sosial dan kepribadian. Nah, Hmm. justru sebetulnya, nah ini merujuk juga kepada ini UNESCO yang dibilang guru to teaching how to do itu sebetulnya merupakan level paling rendah karena how to do itu Ya. bagaimana Hmm. cara Hmm. pembelajaran di kognitif. Namun apabila seorang individu memiliki afektif yang tinggi, sebetulnya dia sudah bisa dalam level teaching how to be atau teaching how to live together atau teach learn how to learn. Nah, itu yang Oh ya, 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 ya. yang yang kami harapkan. Jadi dan ini sejalan dengan prioritas Mas Menteri bahwa pendidikan itu berkiblat atau berfokus pada siswa. Hmm. Ya. Ya, jadi sudah bukan zamannya seperti kita. Oh, bukan kita. Zaman saya dan Mas Adika beda. Zaman saya itu sangat-sangat top down. Dan zaman saya ketika guru itu menghukum pakai meteran yang panjang, gebukin itu sudah biasa saja. Nggak ada orang protes. Zaman sekarang
Guru yang seperti itu sudah nggak dipakai lagi, bukan zamannya. Ya, saya sepakat Mas Adika bahwa persoalan karakter value sebagai guru itu sangat penting karena mereka akan juga membekali karakter yang luhur kepada anak didik kita. Saya kira persoalan soft skill dan sebagainya penting karena betapapun secara akademik hebat, kalau karakternya nggak baik, itu saya kira juga kurang berhasil kita sebagai guru untuk melahirkan siswa-siswa itu. Nah, berikutnya, Mas Adika, banyak pertanyaan dari peserta PBG Prajabatan itu. Kapan lulusan itu dapat menerima sertifikat pendidik? Ini sebetulnya sudah pernah dijawab juga. Tapi banyak lagi, ada yang bertanya lagi, ada yang bertanya lagi. Apakah setelah menerima sertifikat pendidik mahasiswa dapat langsung mengajar? Ini pertanyaannya yang sangat selalu ditanya-tanyakan oleh mereka itu. Jadi harapan mereka itu mungkin dapat sertifikat, duduk manis, lalu mengajar, diangkat menjadi ASN, PPK atau PNS mungkin. Gimana kebijakannya, Mas? Ah, izin Prof. Jadi kebetulan saya sebelum di PPG, Direktur PPG, saya ada di sekretariat kepala Kabagren, kepala bagian perencanaan. Nah, Ya, ketika di sekretariat itu kebetulan kami juga saya mengurusi rekrutmen ASN P3K. oke. Nah, dalam 2 tahun terakhir eh, kami sebetulnya sudah berhasil ya melakukan kolaborasi dengan eh, Panselnas, Kemenpan dan BKN. Oke. Eh, ini saya bisa sambil share screen ya, Prof ya. Oh, sambil searching bisa. Oh, mau misalkan Hanya untuk gambaran pemirsa aja kalau mau seandainya mau sharing juga bisa, silakan. Ya, share oke. screen. Ya, bagus Nah, ya. Silakan. Ya. Jadi, jadi dalam 2 tahun terakhir, kami sudah mengangkat itu 540 ribu guru ASN, guru dari ya, honorer menjadi ASN. Nah, eh, formasi ini terbagi menjadi 2 bagian. oke. Formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Jadi tugas kita itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Ayo usulkan, karena ini untuk kepentingan rakyat, untuk karir petnya para pendidik kita. Nah, di Oke. situ nanti pemerintah daerah mengusulkan formasi. Usulan formasi itu nanti akan diterima oleh Kemenpan. Nah, kita sebelumnya juga sudah kolaborasi dengan Kemenpan. Dari formasi yang diusulkan, dari tahun 2021 itu ada 500 ribu. Mhm. 2022 itu ada 319 ribu. Dan ini nanti 2023 itu ada 278, sekarang sudah meningkat menjadi 295 ribu. Nah, Oh, dari formasi yang diusulkan tersebut itu terbagi menjadi 2. Formasi untuk pengangkatan honorer, artinya formasi tersebut sudah ada penunggunya, sudah ada guru existing yang mengajar di tempat tersebut. ya. Dan ada formasi yang kosong, karena sebagaimana kita ketahui untuk di daerah timur terutama banyaknya, itu ada sekolah-sekolah yang saat ini masih diajar oleh guru sampingan. Jadi satu Oke. guru ngajar 2 kelas, Ya. misalnya. Harusnya itu kan masing-masing kelas punya guru masing-masing. Nah, karena satu guru ini ngajar 2 kelas, berarti ketika formasinya satu guru ini dibuka, nah kelas satunya yang kosong yang diajar oleh si guru ini berarti kan formasinya kosong. Oke. Nah, Ya. itulah formasi kosong itu untuk ditempati oleh guru-guru individu-individu lulusan prajabatan. Oke. Karena sebagaimana kita ketahui, Kemenpan sudah mengeluarkan surat edaran bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan honorer. Honorer. Nah, artinya guru yang individu yang masuk ke dalam lingkungan sekolah ketika dia harus dinyatakan untuk bantuan mengajar, maka dia harus memiliki sertifikat pendidik. Mhm. Nah, sertifikat pendidik inilah yang diharapkan dari lulusan prajabatan. Oh, oke. Nah, nyatanya saat ini tahun 2023 dari 300 ribu eh, formasi yang telah berhasil dibuka oleh pemerintah daerah, kita sudah berhasil berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membuka formasi. 2023 ini ada 300 ribu formasi, Ya. 200 ribu diantaranya itu formasi untuk guru honorer, Hmm. pengangkatan
dari honorer menjadi ASN. Ya, honorer yang sudah lulus tes Existing. seleksi. Honorer yang akan diseleksi untuk menjadi ASN. Oh, akan, belum belum Ya, belum di anu ya, masih akan. belum. Ini seleksinya sekitar bulan November mungkin, Prof. Tahun ini. September, Mas. November, Oktober atau November. Oke, oke. Nah, dari 300.000, 200.000 itu kita alokasikan untuk guru honorer yang saat ini existing sedang mengajar. Mm. 100.000 itu kosong. Artinya ada sekolahnya, ada rombelnya, ada siswanya, namun nggak ada gurunya. Oke. Nah, Mm. berarti kan formasi-formasi kosong ini yang sekitar 100.000 itu justru potensi untuk kita harapkan dari lulusan PPG Prajabatan. Ya, padahal lulusan PPK Prajabatan kan baru ada 26.000 26.000 itu tahun ini. makanya. Nah, Ya. di sini kami sebagai pemerintah sebetulnya juga sekalian mendorong. Nah, ini peta yang saat ini terjadi ya. Kita agregasi per provinsi yang sebetulnya ini merupakan masing-masing pemerintah daerah per kabupaten kota dan provinsi itu berbeda. Hmm. Jadi nanti yang biru ini adalah lulusan PPG Prajabatan yang gelombang satu. Yang Oke. orange itu lulusan PPG Prajabatan yang gelombang 2. Itu sudah kita pasang-pasangkan, sudah kita rencanakan kamu akan kira-kira menempati di daerah mana. Sudah kita pasangkan seperti itu. Nah, justru masih banyak ini daerah yang abu-abu, artinya daerah tersebut sudah membuka formasi untuk prajabatan, namun suplai dari kami sendiri yang belum 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 ada. Nah, di sini kami mengajak para individu eh, apa terutama untuk mahasiswa pendidikan yang semester akhir jangan ragu untuk menjadi guru. Karena kenapa? Kami di Kemdikbud sudah kolaborasi dengan Kemenpan, BKN, pemerintah daerah. Kita sudah menyediakan tempat untuk Anda semua. Ya, Itu ya, satu. ya, ya. Nah, jika Anda menempati posisi yang kosong tersebut dan sudah prajabatan, berarti setidaknya Anda akan mendapatkan karir sebagai ASN, itu pertama. Kedua, gaji sebagai ASN P3K. Yang ketiga, tunjangan profesi yang 1 kali gaji pokok yang akan kita berikan. Hmm. Jadi Oke. selain dapat karir, maka take home pay pun ada gaji dan tunjangan profesi. Artinya sebetulnya underline-nya kita pengen mengajak adik-adik semua yang sedang semester akhir atau sudah lulus S1 keguruan atau bahkan S1 yang lain bahwa jangan ragu untuk mengambil PPG Prajabatan. Itu Iya. kita sudah sediakan karir path yang jelas dan kemaslahatan yang mencukupi untuk pengabdian di bagian pendidikan. Mungkin itu, Prof. Ya, Mas, ini kan yang 26.000 orang ini nanti, ini kan pasti kalau menurut formasinya dijamin akan tertampung kalau formasinya ada 100.000, padahal mereka Siap, 26. Dan mereka itu punya monopoli bahwa tidak ada yang bisa diterima kecuali mereka, karena mereka yang punya sertifikat pendidik. Tapi siap. yang dipertanyakan itu adalah bagaimana sampai bisa diangkat itu. Ketika mereka masih ada di pengabdian 2 tahun sesuai fakta integritas, apakah bisa selama pengabdian 2 tahun itu kemudian ada rekrutmen baru atau harus nunggu 2 tahun mengabdi dulu, Mas? Gimana itu? Enggak, langsung, Prof. Begitu lulus, ada pembukaan SMP 3K, dia ikut ujian, Hmm. dan Kemenpan sudah memberikan afirmasi 100% bagi individu yang telah memiliki sertifikat pendidik. Hmm. Jadi, begitu lulus, sudah tinggal nunggu pengangkatan di daerah tersebut. Oh, jadi katanya mahasiswa itu cemas sekali mengabdi 2 tahun itu di mana, ditaruh di mana, gajinya di mana itu nggak perlu disemaskan lagi ya mereka. Tidak perlu, Prof. Oke, jadi itulah saudara peserta PPG, Anda nggak perlu mencemaskan pengabdian 2 tahun. Ini menurut Pak Direktur, itu Menpan juga sudah mengonfirmasi bahwa kalian akan direkrut untuk menggantikan 100.000 guru yang kosong itu. Nah, kemudian eh, pertanyaan yang terakhir, Mas, itu sebetulnya ya sudah terjawab secara implisit. Jadi mereka apa yang harus perlu dilakukan eh, mahasiswa itu setelah lulus dari PPG Prajabatan? Apa yang harus dilakukan? Nunggu formasi, karena mereka itu begini masalahnya. Masalahnya adalah yang di
channel saya itu, Prof, saya ini sudah meninggalkan pekerjaan lama, punya anak, punya istri. Nanti kalau nggak segera diangkat gimana hidup kita? Nah itu loh. Artinya mereka nunggu atau apply atau akan dipinang oleh pemerintah daerah. Ayo ke sini gitu. Kira-kira gimana? Nah, bagi prajabatan yang masih berproses, saat ini gelombang satu, gelombang dua, Nah, dan yang masih baru lulus, itu kami sudah mengadakan apa semacam kayak koordinator PPG gitu, mahasiswa koordinator. Ini hmm, nanti bagian publikasi di tempat kami akan menghubungi masing-masing koordinator itu untuk menempatkan kamu tempatnya di sini, kamu tempatnya di sini. Itu sudah kami pasangkan sesuai dengan formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah. Jadi kita nunggu apa dari kami ada pembukaan formasi pemerintah daerah, lalu kita pasang-pasangkan. Bagi individu yang sudah terlanjur lulus dari kemarin, yang sudah bekerja di tempat lain. Jadi prajabatan yang sudah dari tahun 2020, 2021. Nah, ini kami sedang mendata, Prof. Karena memang kami akui bahwa kolaborasi antara kami pemerintah daerah, Kemenpan itu pemasangan antara kelulusan PPG Prajabatan dengan formasi pemerintah daerah yang dibuka itu memang baru saat ini, Prof. iya. Baru terjadi ya. Berarti, Nah, Mas, maaf menyela. oke. Berarti ini yang akan diangkat itu tidak semata-mata prajabatan tahun 2021, 2022, 23 itu ya, 22 ya. Tapi Karena masih kurang. Betul. bagaimana prajabatan yang dulu sebelum ada program PPG Prajabatan itu dulu kan ada programnya pemerintah untuk mengajar di SM3T, tapi sebagai hadiahnya dia diberi kesempatan untuk menempuh PPG Prajabatan yang mandiri itu termasuk di situ nggak? Izin. Itu maksudnya dia sudah punya sertifikat pendidik Ya dan sudah sudah. mengajar ya, Prof? Nah, Sudah mengajar, Prof? oh, belum ada yang sudah ada belum. Tapi artinya dia itu juga mendambakan sebagai ASN itu. Oh, Kak, ini yang belum mengajar berarti kan belum masuk Dapodik. Nah, Nah, itu sedang kami data, Prof. Kita juga kita sedang minta bantuan ke LPTK yang telah meluluskan individu-individu PPG. hmm. Karena saat ini 23.000 itu masih kurang, kita data lulusan-lulusan yang kemarin-kemarin yang saat ini belum terdeteksi di sekolah. Oh ya Kita ya ya. kita akan panggil. Anda mau masih berkenan atau tidak? Masih mau atau tidak? Jika mau, kita akan berikan karpet merah ujian afirmasi 100%. Oke, ya, 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 ya. Bagus lah. Ini berita bagus ini, Mas. Jadi menyejukkan mereka yang sudah kira-kira ada lah ribuan lah. Enggak banyak itu, memang ya mungkin 10.000 atau berapa itu, enggak sampai. Iya, Itu yang saya juga tahu pada waktu saya masih di kementerian dulu kan juga ada program seperti itu. Yang mereka di SM3T, lalu EPTK itu membentuk PPG Prajabatan Mandiri, dia ikut ya, paling 5.000 nggak ada. Tolong itu dianu, Mas. Tolong itu juga diperhatikan. Baiklah, iya. Mas Adika, saya kira informasi ini saya kira sangat bermanfaat bagi saudara-saudara peserta PPK Prajabatan. Dan tentu saja para peserta PPK Prajabatan ikuti channel ini karena ini akan selalu melakukan sosialisasi programnya Mas Adika di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Mas Adika kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.